Pemirsa, intens investigasi. Perseteruan antara Doktif dan Dr. Richard Lee kian panas bak api disiram bensin. Doktif mengguncang publik dengan menghadirkan Afrizal, mantan karyawan Dr. Richard Lee, yang menuduh sang dokter kecantikan mengoplos skincare berbahaya dan menyembunyikan sisi gelap di balik citra simpatik. Melihat sisi gelapnya dibongkar habis-habisan ke publik oleh sang mantan karyawan, lalu seperti apa Dr. Richard Lee tak tinggal diam, hingga melalui media sosial pribadinya, Dr. Richard Lee balik menyerang dengan membongkar sisi lain dari Afrizal. Benarkah Afrizal mencoba memeras Dr. Richard Lee dengan mengirimkan foto-foto pribadi, termasuk foto dugaan proses pengoplosan skincare hingga kebersamaan Dr. Richard Lee dengan wanita lain? Benarkah pula atas hal yang dilakukan oleh Doktif dan Afrizal, Dr. Richard Lee pun berharap Doktif segera ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya? Dan bagaimana pula dengan Doktif yang juga menyindir gaya hidup Dr. Richard Lee yang disebut tak taat pajak di saat mempunyai mobil mewah Rolls Royce? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oplos hand body lotion. Jadi saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang itu polosan dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Itu siapa? Media. Yang harus diedukasi itu siapa? Yang mendengarkan. Kalian yang harus diedukasi. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangi kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau melihat buktiku ini dan sudah karena yakinlah maka ditahan. Mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak, setelah berhenti dari tempat kerja menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Istri aku aja. Berarti nih anggap sebagai guyon juga dok, kayak ada ya rumah tangga baik-baik aja terus dia itu siapa sih? Dia itu siapa sih? Temen bukan, mantan pacar juga bukan, istri juga bukan. Istri aku aja nggak ribut kok dia ribut banget sih. Tapi istri menanggapi seperti apa dok? Istriku cuma dia ada ngomong sih, itu siapa sih, dia bilang mantan pacarmu bukan, dia bilang. Atau dia ini fans terselubung atau apa sih? Aku aja nggak repot kok, dia lebih repot dari aku. Akan gitu. melakukan. Kan
Apalagi dan ya ini juga kan tahap akhir ya, nanti kita tunggu aja sih menurutku sih. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya, mainlah masalah hukum. Capek sih aku. Kok dia nggak capek-capek ya, aku heran ya. Perseteruan panas antara Doktiv dan Dr. Richard Lee kini kian memanas. Kedua pihak saling menyerang dan membongkar satu sama lain di ruang publik. Ketegangan ini bermula saat Doktiv menghadirkan mantan karyawan Dr. Richard Lee, Afrizal, yang memberikan kesaksian mengejutkan terkait dugaan praktik-praktik tak pantas yang pernah dilakukan oleh sang dokter kecantikan ternama itu. Dalam pernyataannya, Afrizal mengaku mengetahui berbagai perilaku Dr. Richard Lee saat dirinya masih bekerja di bawah naungan klinik tersebut, seperti dugaan pengoplosan produk skincare dengan zat berbahaya hingga urusan pribadi sang dokter seperti sering bermain perempuan yang sempat menjadi buah bibir internal karyawan. Namun, tak tinggal diam, melalui media sosial pribadinya, baru-baru ini Dr. Richard Lee balik menyerang dengan membongkar sisi lain dari Afrizal. Ia mengungkap percakapan dan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa Afrizal pernah menghubunginya untuk meminta bantuan dengan nada mengancam. Bahkan disebut, Afrizal mencoba memeras Dr. Richard Lee dengan mengirimkan foto-foto pribadi, termasuk foto dugaan proses pengoplosan hingga kebersamaan Dr. Richard Lee dengan wanita lain. Merasa dirugikan dan terancam, Dr. Richard Lee akhirnya mengambil langkah hukum. Ia melaporkan mantan karyawannya tersebut ke pihak berwajib. Hasilnya, Afrizal pun ditangkap oleh Polres Palembang dan kini sedang menjalani proses hukum. Ini sudah nggak waras sih menurutku. Pengikut-pengikutnya juga sama nggak waras ya. Dan aku nggak mau ngikutin mereka yang nggak waras. Video ini aku buat supaya nggak ada fitnah lagi. Dan cuma untuk orang-orang yang mau berpikir waras. Ngeladenin orang nggak waras, lama-lama kita jadi gila. Jadi nggak usah jawab. Sekitar 3 tahun yang lalu, aku punya ajudan mengundurkan diri. Dan sebelum dia mengundurkan diri, dia membuat suatu rekayasa foto, lalu mengancam aku dan memeras aku pada waktu itu. Aku melaporkan ke polisi. Singkat ceritanya, beliau menjadi tersangka, beliau minta maaf dengan aku. Dan sebenarnya pada waktu itu, di dalam hati kecil aku memaafkan. Aku juga memberikan sejumlah uang untuk modal usaha dia balik ke Medan. Singkatnya, dia balik ke Medan. Proses polisi sebenarnya tetap jalan. Sehingga beliau itu sebenarnya adalah DPO. Beliau itu DPO tahun 2023. Aku akan lampirkan surat DPO. Jadi narasi yang dibangun seperti jemput tiba-tiba, cepat banget tuh nggak benar ya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah dari tahun 2022 dan beliau itu DPO di tahun 2023. Dan juga sebenarnya aku juga sudah lupa dan nggak mau ngurusin beliau juga. Jadi beliau ada di Medan. Kasusnya juga stuck karena penyidik juga cari di Palembang kan nggak ketemu orangnya dan aku juga tidak mengarahkan beliau ada di Medan. Aku sengaja tidak cabut laporannya karena aku masih punya pikiran, aku punya feeling masalah ini nanti pasti akan ada pemerasan kedua. Karena pemerasan pertama itu bener-bener kayak ngotot banget, tiba-tiba dia minta maaf dan aku tuh masih menaruh curiga. Tiba-tiba sekitar beberapa minggu yang lalu, foto yang dibuat oleh mantan ajudanku, yang dicipta kondisi oleh mantan ajudanku, diposting oleh seorang influencer gila. Itu nggak tahu tujuannya apa dan itu juga tidak relate dengan keilmuan dia, tidak relate dengan profesinya juga. Aku yang melihat foto tersebut, aku langsung tahu dari awal, oh foto itu kan mantan ajudanku yang buat. Lalu aku menginformasikan kepada polisian, kasusku sudah sampai mana? Singkat ceritanya, kasusnya menjadi hidup lagi. Dan akhirnya karena sudah DPO 2 tahun lebih, akhirnya polisi jemput di kota Medan. Nggak pakai lama, tersangka yang mengakui semua peristiwa, mengakui semua kejahatan yang dia buat. Dan ternyata setelah dicek handphonenya, semua gambar yang dia janji tidak hapus, itu semuanya masih komplit di handphone dia. Pada waktu itu dia janji hapus, tapi ternyata masih ada komplit di handphone tersebut. Dari BAP, semuanya sudah memenuhi unsur, sehingga penyidik memutuskan untuk menahan beliau. Itu sih cerita yang sebenarnya, cerita komplitnya. Aku juga nggak mau terlalu ikut campur terlalu dalam, karena ini permasalahan sudah ada di penyidik, sudah ada di kepolisian. Aku menyerahkan semuanya kepada pihak polisian dan semuanya aku anggap sangat baik, penanganan sangat baik dan tepat. Dan aku heran aja sih bisa digiring kanan kiri. Bahkan kemarin aku ngelihat istri dan anak-anaknya dikontenin. Menurut aku kasihan banget. Yang salah bapaknya, aku nggak menyalahkan istrinya. Pastinya istri dan anak-anaknya nggak tahu apa yang dibuat oleh suaminya. Apalagi seorang penjahat yang kita kontenin istrinya, kesian nih istrinya, anaknya. Kalau kayak gitu semua maling motor, semua koruptor dikontenin aja istri dengan anaknya, pasti nangis-nangis semua kok. Tapi kan bukan artinya mereka nangis aku jahat. Polisi juga nggak sebodoh itu menilai ini tindak pemerasan atau tidak. Ya tapi memang ya biasanya memang sindikat pemeras membela pemerasnya. Aku juga nggak mau ladenin, menurut aku ini sudah orang gila. Ini bukan lagi mak-mak komplek, tapi ini mak-mak somplak.
Sebelumnya, Dr. Richard Lee juga telah memenuhi panggilan pemeriksa AN terkait laporan yang dilayangkan oleh Doktif di Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya kepada awak media, Dr. Richard menyatakan bahwa dirinya sangat berharap kasus ini bisa segera terbuka secara terang benderang di hadapan publik. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga mengungkap bahwa ia pun telah lebih dulu melaporkan Doktif ke pihak kepolisian. Menurutnya, laporan tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Hingga ia pun berharap proses hukum bisa berjalan dengan cepat dan adil dan Doktif segera ditetapkan sebagai tersangka. Publiknya yang bisa menilai ya. Kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya. Dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya Doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih. Apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Ya, jujur ya saya nge-review skincare, abal-abal loh, polosan merkuri, yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat, tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong, ini produk berbahaya. Tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, sampai saya serang agamanya. Nggak pernah loh. Saya cukup. Kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu. Tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian. Itu kalau saya ya. Kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius. Karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu. Sudah dilaporin, ya Bang? Sudah naik sidik juga? Sudah naik sidik, katanya besok beliau juga hadir ya? Ya, mudah-mudahan segera tersangka. Di sisi lain, Doktif menyatakan bahwa Dr. Richard Lee akan kembali dipanggil penyidik terkait laporan yang ia buat di Polda Metro Jaya. Doktif menegaskan siap mengikuti seluruh prosedur hukum, seraya memperingatkan Dr. Richard Lee agar bersiap menghadapi kemungkinan penetapan status tersangka. Menurut Doktif, ia sama sekali tidak gentar melawan sosok Dr. Richard Lee. Ia menyebut satu-satunya yang ia khawatirkan. Dr. Richard hanyalah mulut Doktif dan akun media sosialnya yang kini sedang disita polisi. Meski begitu, Doktif menegaskan bahwa satu akun disita akan tumbuh banyak akun lain, menandakan tekadnya untuk terus bersuara. Lebih jauh, Doktif juga menyinggung gaya hidup mewah Dr. Richard Lee, khususnya kepemilikan mobil Rolls-Royce, dan menuduh sang dokter tidak pernah membayar pajak kendaraan tersebut. Kebenaran yang Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya, tapi Doktif nggak takut. Doktif ya, selama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ, ya. Karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk. Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita, sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga apa yang mau dikejar dari Doktif. Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu di RG itu omsetnya per bulan 150 miliar.
Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya, nomor Rolls Royce-nya dia, ya diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Ya, drama panjang penuh intrik dan air mata memang kembali mewarnai konflik panas antara Doktif dan Dr. Richard Lee. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari Doktif yang akhirnya mengungkap identitas Afrizal, mantan karyawan Dr. Richard Lee, sebagai sosok yang memfitnah Doktif di media sosial. Diduga kuat, Afrizal bertindak atas suruhan Dr. Richard Lee, hingga kasus ini pun berujung pada penangkapannya oleh pihak kepolisian Palembang. Namun kemarin, suasana mengharukan terjadi saat Doktif datang langsung ke Palembang. Dengan mata berkaca-kaca, Afrizal yang kini telah dibebaskan berkat kebesaran hati Doktif, akhirnya bertemu muka dengan sang dokter viral. Tangis pecah, tak hanya dari Afrizal, tetapi juga dari anggota keluarganya saat mereka bersimpuh dan memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Di sini, Dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan, Dok, maaf, beribu-ribu kali maaf, Dok. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Doktif yang telah mau membantu saya, Dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan Doktif sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya makasih banyak, Dok. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah siapa yang benar dan siapa yang salah. Berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas muslim, ya, kita bersatu padu. Ya, kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya, karena dia paling takut, satu yang dia takutkan adalah miskin. Jadi ya, sekarang kembali lagi ke masyarakat, apakah kalian mau terus-menerus memperkaya ya seseorang yang udah jelas-jelas zolim, jelas-jelas begitu banyak melakukan kebohongan kepada kalian. Semua dikembalikan ke masyarakat. Lantas seperti apa juga mantan karyawan Dr. Richard Lee membuka semua kebohongan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, seperti membongkar perilaku buruk Dr. Richard Lee dari mengoplos produk skincare dengan zat berbahaya hingga sering bermain perempuan. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tak berhenti pada permintaan maafnya yang disampaikan dengan penuh emosional kepada Doktif, Afrizal justru membuat pengakuan mengejutkan yang sontak menyita perhatian publik. Dalam pernyataannya, Afrizal mengklaim bahwa dirinya pernah menyaksikan langsung praktik dugaan pengoplosan produk skincare oleh Dr. Richard Lee menggunakan zat yang disebutnya sebagai bahan berbahaya. Lebih lanjut, Afrizal menyatakan bahwa tudingan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengaku memiliki bukti kuat atas praktik tersebut dan menyebut bahwa ia sendiri melihat proses pencampuran dilakukan oleh tangan Dr. Richard Lee. Tak hanya soal dugaan praktik ilegal, Afrizal juga mengungkap sisi lain dari kehidupan pribadi Dr. Richard Lee yang menurutnya kerap menjadi perbincangan di lingkungan internal. Ia menuding Dr. Richard Lee sering bermain perempuan dan bahkan mengaku pernah disuruh untuk menjemput sejumlah perempuan yang disebut sebagai pesanan, baik di Palembang maupun di Jakarta. Saat saya resign tahun 2022, itu saya meminta bantuan sebetulnya. Saya meminta bantuan
dengan DRL atas apa rahasia yang saya ketahui, atas keburukan, kejahatan yang dia lakukan. Saya mengetahui, saya hanya bilang tolong bantu saya dok, saya mau buka usaha kecil-kecilan, saya bilang. Nah, saya sertakanlah dengan foto-foto bukti yang saya punya atas perbuatan ya seperti dia mencampur produk saya Helwa. Saya kurang mengerti produk Helwa itu apa, entah body lotion, entah krim malam, saya kurang ngerti. Saya nggak tahu. Yang pastinya saya mengetahui DRL mencampurkan zat yang berbahaya ke dalam produk sahnya Helwa. Setelah mencampurkan zat berbahaya itu, ya DRL mengirim produk tersebut ke lab. Ya untuk menjadi bukti bahwasannya produk tersebut mengandung zat berbahaya. Ya akibatnya mungkin produk-produk brandnya Helwa mungkin tercemar. Valid. Saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Kalau dugaan mempunyai wanita lain itu benar adanya. Benar. Bukannya bohong. Mungkin bukan saya saja yang tahu. Mungkin di kota Palembang ini pun mungkin isu itu sudah santer. Di Palembang? Iya. Yang tahu siapa aja orang-orang? Iya, udah banyak yang tahu di Palembang ini. Tapi apalah, mungkin karena DRL itu dianggap manusia setengah dewa ya kan, ya, yang selalu dipuja, yang selalu benar, yang selalu baik, gitu kan. Sudah banyak sebelum saya kerja pun sudah pernah terjadi itu. Terjadi permasalahan perempuan ini. Itu langsung dia sendiri yang bilang. Halo? Si DRL-nya sendiri. Dia bilang apa? Saya pernah tertangkap oleh pihak berwajib. Karena? Ya karena memesan perempuan di bawah umur. Memesan perempuan di bawah Pernah? umur? Pernah. Di bawah umur? Dia sendiri yang bilang sebelum saya bekerja. Sebelum bekerja? Iya, mau diinterview lah gitu ya kan. Kejadian ini belum saya lihat di mata kepala sendiri. Ini diceritain sama DRL? diceritain Bahwa dia pernah apa? pernah ketangkep Tangkap karena perempuan Iya, perempuan di bawah umur. Dia sendiri yang bercerita. Saya cross check sama drivernya ya. Iya, katanya. Memang iya. di cross check. Saya cross check kan betul ini cerita ini betul kak, katanya. Katanya drivernya bilang sama saya betul kak. Ya diceritain ini kejadiannya di mana, diceritain. Setelah saya bekerja ya ini yang saya alami, entah berapa perempuan yang dibuatnya, yang di apa ditidurin lah gitulah bahasanya kan. Nah itu kan. Digaulin kan. Menyaksikan sendiri nggak? Misalnya nganterin wanita itu ke hotel. Iya. Saya yang disuruh jemput. Jemput siapa? Jemput perempuannya. Iya, diantarkan ke hotel ke kamarnya. Biasa ya. Ya macam-macam. Di mana? Ya di Palembang pernah, di Jakarta pernah. Kalau yang untuk di bawah umur juga baru tahu ya, kaget, shock. Tapi cerita seperti ini pernah Doktif ingat pernah diceritakan oleh Karput. Iya, betul dong. Oh, Karput. Betul dong. Betul. Betul ya? Betul. Yang mana nih Karput ceritanya tentang? Ya, tentang Iya, soal anak-anak di bawah umur ini. Ini pernah diceritakan oleh Karput pada saat itu, cuman tidak ada yang percaya dengan omongan Karput pada saat itu. Termasuk Doktif tidak percaya pada saat itu. Karena pada saat situ Ibu Karput sedang dijelek-jelek apa kayak mana lah, sedang lagi benar-benar di framing buruk. Di framing buruk. Kartika Putri pada saat itu memang di framing citranya sangat buruk. Tapi kisah ini Doktif jadi ingat. Iya, jadi tadi Doktif mikir loh, kok persis ceritanya. Jadi memang Karput pernah bercerita bahwa dia memang menggunakan anak di bawah umur.
Sejalan dengan sikap mantan Afrizal, Doktif menegaskan bahwa ia tak gentar menghadapi kemungkinan amarah siapapun atas kesaksiannya. Baginya, yang terpenting adalah mengungkap kebenaran apapun risikonya. Di sisi lain, suasana haru menyelimuti keluarga Afrizal. Sang kakak tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui Afrizal ditetapkan sebagai tersangka lewat laporan Dr. Richard Lee. Dalam ungkapan hatinya, Zainab menyatakan, sebagai kakak, sangat terpukul melihat sang adik harus berhadapan dengan proses hukum seperti ini. Lalu seperti apa ungkapan hati dari Zainab kakak Afrizal? Dokter nggak ngerti ini DRL tuh manusia, iblis atau apa ya. Bener-bener nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram. Ya, dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati. Ya, tapi dokter tidak akan lelah dan dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin. Ya. Amin. Jadi di sini dokter mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama dokter di setiap doa-doa kalian. Amin dok, insyaallah dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat guys. Ya, perjuangannya dokter itu sampai ke titik ini itu cukup berat. Tapi dokter melihat ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya dokter. Ya, ya nggak mungkin dokter ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya. Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Ngomong aja. Nggak bisa bayangin Coba, berbuat kesalahan apa dia. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Sesampai hari Minggu pagi kami ke sana lihat adik saya. Kondisinya sangat Masih apa? Kakak masih saya, kecil, masih trauma. Iya. Nggak apa-apa sayang. Udah nggak apa-apa. Udah insya Allah udah. memang ada rasa ketakutan kami dengan Dr. Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan adik saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Sangat merasa terzolimi. Apalagi kami tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Pasti ada rasa takut masih. Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana. Pertama kali nonton live dokter saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Afrizal, saya langsung ke Jagalambe, saya bilang saya saudaranya. Saya foto baju saya yang pernah kerja di Pempek Richard Lee. Tisu. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepat tanggap langsung, iya nanti saya sampaikan sama Doktip. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Kami sekeluarga menganggap dokter detektif sebagai penyelamat, terutama buat adik kami. Tenang. Masih ada rasa takut? Enggak, insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup semuanya. Pak Haryo ini orangnya tegak lurus kok. Tenang aja. Beliau nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uang yang begitu banyaknya DRL, anti suap ya. Jadi
Doktif tahu dari awal, dari resikonya Doktif tuh akunnya akan ditahan. Setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik atas laporan Dr. Richard Lee, termasuk menyerahkan sejumlah bukti pendukung, seperti apa pula baru-baru ini Doktif kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan tersebut. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti diketahui pada Februari 2025 lalu, Dr. Richard Lee telah melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Langkah hukum ini diambil Dr. Richard Lee menyusul kritik dari Doktif terhadap salah satu produk skincare miliknya, yaitu White Tomato. Dalam kontennya, Doktif menyebut produk tersebut tidak mengandung ekstrak tomat putih seperti yang diklaim. Selain itu, Doktif juga mempertanyakan legalitas izin edar produk dan kredibilitas Dr. Richard Lee sebagai dokter kecantikan. Setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik, termasuk menyerahkan sejumlah bukti pendukung, baru-baru ini Doktif kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan tersebut. Alhamdulillah hari ini Doktif memenuhi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Untuk lengkapnya mohon Pak Edi jelasin. Untuk berita acara pemeriksaan lanjutan atas laporan dari DRR. Kita nggak tahu apa kesimpulan apa petunjuk yang diperoleh oleh penyidik. Kita dipanggil lagi untuk memberikan keterangan tambahan. Tomat putih, tomat busuk ya kita bilangnya, tomat busuk yang jelas sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu tidak ada tomatnya. Yang kedua tentang apa? Merendahkan ya? Apa? Yang merendahkan itu dulu. Habis itu yang ketiga merendahkan produk, sunscreen. Yang ketiga karena Doktif mengatakan saudara DLL tidak memiliki izin praktek. Doktif katakan sekali lagi bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya karena pada saat Doktif datang ke klinik Athena Palembang, di situ tidak ada surat izin praktek. Jadi karena itu Doktif dilaporkan dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.